Ya, kembali kita menyaksikan area pergerakan yang relatif sama. Ya, berarti total selama 5 hari beruntun, atau kita lebih tepatnya 5 hari aktif dalam market yang kecenderungan memberikan kesempatan ataupun peluang yang sama, yaitu zona sideway dari teritori 1770 dan juga 1785. Dan itu masih dalam koridor range sideway yang sama yang pernah terjadi. Paling tinggi adalah 1796. Nah, berarti PR utama kita masih belum tergoyahkan, dan itu akan menjadi cikal bakal untuk penentu berikutnya. Apakah nantinya kalau Anda bertanya-tanya apakah itu sudah saatnya bullish atau tidak, berarti patokannya adalah 1796 harus ditembus. Tapi selama belum ditembus, maka kita masih tetap mengasumsikannya adalah sideway. Tapi pagi ini saya sudah men-share kepada Anda pandangan saya, kemungkinan potensinya itu adalah terjadinya penurunan atau kita akan melihat break support area. Kenapa? Karena 2 hari terakhir di penghujung bulan itu biasanya ada tingkat permintaan terhadap dolar yang tinggi, dan itu kemungkinan akan menjadi kendala utama bagi gold. Walaupun kalau kita lihat dari daftar ekonomi kalender untuk malam ini relatif tidak terlampau banyak yang bisa kita manfaatkan. Ya, mungkin consumer confidence sedikit bisa mengulik, tapi saya agak sedikit pesimis. ADP implement di hari Rabu, kemudian ISM manufacture dan non manufacture di hari Kamis, dan terakhir adalah terkait dengan non farm payroll itu sendiri. Dan jangan lupakan bahwasanya setiap statement yang dilakukan atau dilontarkan oleh para pejabat Fed, Anda cukup perhatikan kira-kira apakah mereka memberikan isyarat akan terjadinya percepatan untuk kenaikan suku bunga apa tidak. Selama itu tidak terjadi, maka kita belum akan melihat emas tergelincir terlampau cepat atau terlampau dalam. Nah, tapi yang paling penting adalah seperti yang kemarin kita kupas dalam live streaming, di mana mungkin saja di pertemuan Juli mendatang, ya berarti tanggal 28 atau 29 Juli, kita akan mendengarkan apakah mereka akan mengumumkan terkait dengan taper apa tidak. Dan ingat, ini adalah pengumuman hanya bersifat mengumumkan hasil dari diskusi mereka, tapi belum akan dilakukan action terkait dengan taper, di mana para pengamat justru cenderungnya adalah memperkirakan taper baru akan dilakukan di akhir tahun 2021 atau di awal tahun 2022. So, secara teknikal saja kita masih akan melihat potensi penurunan sedikit demi sedikit sudah mulai nyata, dan hati-hati zona 1770. Saya rasa zona low 1773 sementara ini masih cukup penyangga, bolak-balik sampai zona 1776, 77, dan area sell kita adalah 1778, 80. Ya, jadi Anda bisa mengakali areal tersebut, bisa saja dekat di areal tersebut selisih 1 poin, atau tepat di areal tersebut, atau mungkin sedikit di atasnya. Ya, yang terpenting adalah risk management itu tetap harus digunakan. Karena who knows, siapa tahu ternyata ada trigger yang justru membuat positif dan tiba-tiba dia run ataupun melonjak ke atas. Nah, tapi kalau dilihat dari grafik 4 ada yang cukup spesial, di mana disadari atau tidak kita ternyata sedang melihat areal Elliott wave untuk bearish trend, tapi karena ditemukan di grafik 4 otomatis ini kecenderungannya adalah untuk waktu yang singkat. Jadi kita akan melihat zona tersebut akan terjadi, dan kita tinggal melihat atau menantikan bottomnya di berapa. Menurut perkiraan, seharusnya area bottomnya persis dengan apa yang kita prediksikan atau perkirakan selama 1 bulan terakhir. Kita lihat technical view untuk hari ini 29 Juni 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 29 Juni 2021 jam 11.29 waktu Indonesia bagian Barat, kembali dengan Outlook DXY. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan Treasury Yield. Oke, langsung di grafik daily chart Anda bisa lihat di sini pergerakan yang memang ternyata terjadi kenaikan. Oke, saya perbesar. Candlestick kembali galau, di mana dia dilematis setelah 1, 2, 3, dan 4 kali beruntun dia membentuk doji candle. Tapi kali ini doji candle berwarna biru dan dia memberikan arahan untuk spike untuk hari ini setidaknya. Ya, saya jadi teringat karena memang di 2 hari terakhir menjelang akhir bulan biasanya akan ada tingkat permintaan yang lebih tinggi untuk dolar, sehingga kemungkinan ini yang akan mendorong penguatan dolar untuk sementara waktu, of course. Nah, nantinya kita akan lihat apakah ini sesuai dengan skenario apa tidak. Nah, terkait kenaikan, kemarin kita sudah sempat mencurigai apakah ini menjadi head and shoulder apa tidak, dan kondisi ini masih tetap available ya, karena selama bagian puncak yang di tengah ini, di tanggal 31 Maret ini tidak ditembus, maka kita masih asumsikan head and shoulder masih bisa terwujud. Atau kalau misalkan pun kita ambil swing high yang paling kecil saja di bagian kanan, kita asumsikan ini naik, lalu kemudian ini swing low, kemudian ini akan menjadikan arah kenaikan lagi. Berarti asumsi saya di sini bisa saja terjadi small double top ya. Kalau ini rejection di area 92.30, berarti kita akan dapatkan small double top. Nah, tentunya neckline-nya akan berada 91.51. Nah, kemudian bagian dari MACD-nya kurang lebih ya dia sudah mulai perlahan ya, dia mulai melengkung, dan bagian bawah pun ini adalah sinyalnya
dia sudah mulai mendekat. Kemudian bagian dari histogram juga tetap memudar dan otomatis ini agak mulai berkurang. Nah, walaupun ini adalah masih di atas 0%. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik H4, ternyata pola pergerakannya kurang lebih masih dalam zona Fibonacci retracement 3,82% dan juga 23,6%. Jadi ini area yang kemarin kita tandai sebagai area sideways masih tetap seperti itu berlaku, dan itu terbukti efektif. Emas pun bergerak hanya spike sampai 85, lalu kemudian turun pun di pertengahan malam hanya berkisar di angka tengah 74-75 ya, dan terhenti di area 78. Kalau misalkan ternyata dia mengalami spike ya, skenario-nya adalah double top tadi ya. Apalagi kalau kita lihat dari MACD-nya, ternyata dia balik lagi persis dengan area ini dan dia kembali menunjuk warna biru atau hijau. Nah, ini berarti otomatis kita akan ekspektasikan sesuai dengan keadaan di mana akhir bulan akan terjadi penguatan US dollar. Yang cukup menarik adalah di Treasury yield. Ya, ingat kemarin bahwasanya kita sudah menandai pertama dari pola perilaku atau pola kenaikan dari ascending triangle itu berhasil, dan kenaikan juga ternyata tertahan di zona arsir kita yang bertepatan dengan arah historical dan juga masih di bawah zona trendline biru. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia kembali ke bawah dan dia tembus langsung arah supportnya. Kalau dilihat kenapa emas malah bertahan di zona 1778 tadi malam, kurang lebih dikarenakan yieldnya berada di titik bawah. Nah, kalau kita lihat dari daily chart, tentunya ini sesuai juga dengan apa yang kita prediksikan, di mana area garis merah ini ternyata betul-betul menahan efektif ya. Area kenaikan kemarin spike-nya tidak berhasil dan sekarang dia sedang mulai penurunan. Kita tunggu saja apakah ini jadi bearish engulfing apa tidak, dan apakah dia akan tembus zona support ini apa tidak. Technical view gold 29 Juni 2021 jam 11.35 waktu Indonesia bagian barat, high 1778.60 dan low 1773.60, running price 1774.60. Oke, kita coba lihat yang seperti biasa. Ini 4 kali berturut-turut atau plus dengan spinning top itu berarti 5 ya, 5 hari berturut-turut dengan zona yang sama, support yang sama, resisten yang sama. Dan kemarin dia sempat turun di sesi Asia 1770, hampir menyentuh SL kita, tapi ternyata spike kembali dan sentuh TP pertama dan bahkan nyaris menyentuh TP kedua. Nah, ternyata tertahan di bawah zona resisten 1786 ya, dia hanya tepatnya di 1785, kemudian sampai pertengahan malam dia berkotak-katik kurang lebih di zona 1774 sampai 1781, dan dibentuk apa? Dibentuk dengan kondisi candlestick seperti ini. Ini adalah hammer atau hanging man. Nah, berarti di sini kita saatnya melakukan sell kembali. Itu salah satu alasannya kenapa kita melakukan sell atau rekomendasikan sell untuk hari ini di zona 1778 ataupun 1780. Kemudian yang paling penting lagi adalah zona penurunan ini saya masih tetap menggarisbawahi zona 1768, 1761, 1756, 1744, 45, dan finally ekspektasi saya sebetulnya dalam 2 hari mendatang kita akan melihat zona 1724 atau 1734. Tapi itu pun dengan catatan bisa terwujud, bisa saja tidak. Karena intinya yang kita lihat adalah di bawah zona 1765 itu serangkaian zona support yang mungkin saja akan menjadi zona buy ataupun zona demand. Ya, itu pun dengan catatan pula in case ternyata memang data ekonomi untuk Amerika cenderung melemah atau let's say sedikit meleset dari apa yang diperkirakan oleh para pelaku pasar. Kemudian kalau kita kembali ke dalam grafik H4, pola pergerakannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau Anda lihat dari grafik yang saya share tadi pagi, kurang lebih ada ekspektasi yang saya garis bawahi di sana. Saya berikan tanda kotak di sana. Ekspektasinya adalah kurang lebih di zona ini kita akan melihat penurunan persis dengan area penurunan dari Elliott Wave. Disadari atau tidak, kita sedang berada pada Elliott Wave penurunan di grafik H4. Jadi karena ditemukannya di grafik H4, otomatis inilah pola yang relatif singkat. Kita lihat, ini wave satunya, jadi wave keduanya ya. Wave keduanya ternyata kalau kita kurang lebih gambarkan seperti ini, kita mendapati pola dari wave keduanya itu bergerak dalam ritme triangle. Dan Anda perhatikan ya, polanya seperti itu, lalu kemudian dia turun ya. Saya abaikan yang ini smallnya. Kemudian saya hitung saja kalkulasinya sampai sepanjang itu. Jadi kalau saya dapatkan ini 1, 2, inilah ketiga. Dan zona 1 ini adalah zona keempat. Dan kalau Anda lihat 1, 2, 3, ini 3 kali spike ternyata
ternyata gagal terus, dan terakhir pun kemarin hanya tertahan di 1785, which is area high semakin rendah ya. Lalu kemudian bagian bawah juga sama, artinya kita mendapati pola triangle kedua dan mungkin saja nantinya akan seperti ini. Jadi hati-hati, itulah sebabnya kenapa kami memberikan saran untuk hari ini relatif lebih dominan kepada bearish terlebih dulu. Dan harapannya adalah inilah wave kelima terakhir yang kalau kita ukur sebetulnya ukurannya adalah sesuai dengan wave 1, kurang lebih seperti ini. Berarti saya akan mendapatkan pola penurunannya ya tidak jauh, kurang lebih hampir mirip dengan zona-zona yang kita tandai sejak kemarin ya, atau seminggu terakhir, yaitu di 1737. Kalau ini di grafik ini 1737, tapi di grafik daily kita mendapatkan zona 1734 ya. Jadi itu persis di areal ini kita mendapati pola berselangan dari trendline yang kita tarik dari zona penurunan terakhir di 3 Juni 2019 sampai terakhir titiknya adalah 5 April 2021, dan extensionnya kita mendapatkan zona 1734 sebagai zona good demand atau support yang cukup bagus. Mungkin kurang lebih minimal kita akan melihat zona 1761 atau 65. Oleh karenanya saya memberikan catatan khusus di situ, kalau sudah berada di bawah 1765 hati-hati dia akan terjadi reversal. Ya, kalau misalkan saya ukur saja ini 50%, berarti saya akan mendapatkan pola 50%-nya ada di 1756, dan itu exactly atau sama halnya dengan apa yang terjadi di grafik daily, di mana saya mendapatkan grafik daily-nya adalah zona 1756 yang pernah tercapai di tanggal 29 April 2021. Nah, kembali di grafik H1-nya, ini pola sideway-nya, maka kemungkinan support pertama relatif mudah ditembus. Kemarin pun hampir saja ditembus, tapi 1767, 1772 itulah zonanya. Jadi kalau misalkan support ke satu ini ditembus, maka dia akan mengejar zona 1761 sebagai support kedua atau 1756. Ya, walaupun nantinya kalau kita perkecil, pola penurunannya sepertinya tidak akan lama lagi. Jadi begitu ambrol, ya Anda tinggal bersiap saja untuk mencari buy on dip, terutama untuk Anda yang menginginkan strategi medium term. Nah, untuk kategori kenaikan sendiri, saya rasa kita masih tetap akan berbenturan dengan zona 1785, 1788, dan juga 1790. Sementara 1796 itu akan tetap menjadi PR utama kita. Kalau misalkan bisa disentuh atau bahkan ditembus, kita akan mendapatkan sebagai zona bullish. So, sell on pullback 1778 ataupun 1780 atau mendekati area tersebut, silakan Anda sell terlebih dulu. Lalu kemudian target utama atau target pertama 1774.50 dan target kedua 1768.80. Perlu diingat, target pertama adalah target small, jadi intraday saya rasa cukup, tapi kalau misalkan Anda menginginkan strategi yang lebih cepat, Anda tinggal perhitungkan saja 2 atau 3 poin dari posisi sell Anda. Kemudian untuk stop loss-nya, kita tetap menggunakan zona 1786.60. In case kalaupun itu ditembus, maka kemungkinan peluang untuk kenaikan hanya berkisaran 1786 sampai 1790 dan juga 1794. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.